wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ngala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk berkumpul meskipun dalam suasana menahan haus dan lapar karena kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Marilah kita awali majelis kita ini dengan tadabbur ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, yaitu diawali dengan surat kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atau ditetapkan atas kamu semuanya untuk berpuasa atau siam sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, beberapa waktu lalu sudah kami bahas sedikit tentang berkaitan dengan puasa ini, yaitu puasa ini adalah menahan diri di dalam waktu tertentu dari keinginan perut dan syahwat sambil melaksanakan hukum-hukum Islam lainnya. Orang berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok dari fajar hingga maghrib atau hingga terbenam matahari. Meskipun di hadapannya ada makanan yang halal, namun untuk pada siang hari tidak boleh dimakan. Demikian juga buat orang-orang yang sudah berkeluarga. Mereka tidak boleh berhubungan suami istri pada siang hari meskipun wanita itu telah dinikahinya selama bertahun-tahun. Itulah yang berkaitan dengan ibadah puasa, di mana pada siang harinya kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang biasanya itu boleh dilakukan, tetapi pada bulan puasa itu siang harinya tidak boleh dilaksanakan. Kemudian yang berkaitan dengan ibadah puasa itu kita sering melaksanakan ibadah pada malam hari yang berkaitan dengan sholat tarawih. Kemudian bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Semuanya itu mari kita kembalikan kepada petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Saya akan lompat dari surat kedua 183 ke surat kedua, surat yang sama, surat Al-Baqarah ke 187. Kenapa lompat? Karena ini ayat ini memang jarang sekali dibahas, maka dalam forum yang sangat singkat ini saya akan mencoba membahas meskipun waktunya sangat singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laitas syami rafasu ila nisaikum. Huna libasu lakum wa antum libasu lahuna. Ngalimallahu anakuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana basiruhuna wabtahu makataballahu lakum. Wa kulu wasrabu hatta yatabayana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Suma atimu syama ilal lail wala tubasiruhuna wa antum ngaqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linasi la'alakum yattaqun. Ya, artinya sebagai berikut. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu, maka Allah memberi tobat atasmu dan memaafkan kamu. Maka kini gembirakanlah mereka dan carilah apa-apa yang Allah wajibkan bagi kamu, dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih atas benang hitam waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam dan jangan gembirakan mereka dan kamu itikaf di masjid-masjid. Itulah batas-batas hukum Allah, maka janganlah mendekatinya. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi manusia. Semoga mereka menginsafi, semoga mereka memahami, semoga mereka bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini sudah turun lebih dari 14 abad
yang lalu. Namun tak pernah dipelajari oleh para cendekiawan muslim sekalipun. Mari kita coba cermati dengan tenang. Pada bulan puasa itu ketika siang hari manusia diperintah, orang-orang beriman diperintah untuk puasa, yaitu menahan kehendak perut dan syahwat. Maka pada malam harinya diperintahkan untuk berada di rumah, beramah tamah dengan keluarga, makan minum, bercengkerama. Kemudian bagi pasangan yang menghendaki generasi yang unggul, maka dimulailah pada malam Ramadan itu, yaitu kewajiban bagi orang-orang yang sudah berumah tangga itu, yaitu menggembirakan istri itu dengan tujuan untuk bergenerasi, untuk memperoleh generasi yang unggul, yang berbobot, yang bermutu. Maka Allah memerintahkan pada malam hari bulan puasa itu, karena pada siang hari dua-duanya adalah puasa, kemudian malamnya melaksanakan perintah Allah. Sedangkan bagi kaum laki-laki pada siang hari itu diperintah untuk itikaf. Kenapa harus itikaf di masjid? Supaya tidak mendekati istrinya. Jangan dekati istrinya ketika siang hari, mendekatinya nanti malam. Kamu harus itikaf di masjid-masjid. Untuk yang biasa dilaksanakan, justru ayat-ayat ini tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dipahami. Pada malam harinya kebanyakan dari saudara-saudara kita itu justru melaksanakan sholat taraweh, kemudian tadarus sampai larut malam, masih kemudian sampai dini hari dengan kegiatan membangunkan orang-orang untuk sahur dan seterusnya. Kemudian kapankah perintah Allah untuk itu dilaksanakan? Nah, saudaraku, saya sudah berusaha menjelajah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat taraweh, dan saya tidak menemukan disebut di dalam Al-Quran. Bahkan bila dibaca dengan cermat apa yang dikatakan Al-Quran itu tentang puasa dan malam Ramadan dan seterusnya, orang tidak akan mendapatkan kesan dari Al-Quran bahwa ada sholat yang panjang pada malam hari pada bulan puasa. Al-Quran mengatakan makanlah dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam waktu fajar, yaitu surat kedua ayat 187. Al-Quran memberikan gambaran bahwa Muslim itu akan makan dan minum pada malam hari pada bulan puasa. Ayat ini sangat jelas bahwa malam Ramadan agar kemudian berkumpul dengan keluarga, pada siang harinya tidak boleh mendekati lagi, karena bagi laki-laki ada kewajiban untuk melaksanakan itikaf di masjid untuk menyempurnakan puasa. Artinya puasa yang tidak dilengkapi atau dikerjakannya itikaf itu puasanya tidak sempurna. Tetapi ayat-ayat ini hampir tidak pernah dilaksanakan karena kita tidak memperhatikannya dengan cermat. Sedangkan di tempat lain di dalam Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang yang bangun pada malam hari beribadah kepada Allah, itu di dalam surat ke-17 ayat 79, wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka ngasa ayab ngasa rabbuka makroma mahmuda. Dan pada waktu malam bertahajudlah, bermeditasi kepadanya sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkan kamu pada makom yang terpuji. Jadi itulah berlakunya selama bulan Ramadan. Ketika ayat-ayat tersebut berlaku di selain bulan Ramadan, maka tentu akan lebih diutamakan selama bulan Ramadan. Inilah yang menjadi kesimpulan bahwa kita juga akan melaksanakan sholat pada malam-malam Ramadan. Tetapi lagi-lagi karena ini tidak menyimpulkan ada sholat yang panjang dan khusus pada malam Ramadan itu. Saudaraku, memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan pada malam bulan Ramadan itu Nabi Muhammad keluar rumah menuju masjid. Nah, dalam hal ini kita perlu tahu bahwa rumah Nabi itu pintunya itu langsung menghadap ke masjid. Maka ketika beliau Nabi itu keluar rumah menuju masjid, berarti Nabi masuk masjid yang sekarang disebut Masjid Nabawi di Madinah itu. Beliau sholat pada malam puasa itu dan ketemu beberapa sahabatnya. Mereka kemudian memberi tahu sahabatnya yang pada malam itu tidak datang ke masjid, saya tadi malam ketemu Rasulullah di masjid untuk sholat. Karena ketemu beberapa sahabat, berarti Nabi Muhammad itu datangnya ke masjid itu betul-betul dalam kondisi itu waktunya memang malam. Kalau itu sholat malam itu
kira-kira jam 7 jam 8 pasti di situ masih banyak sahabatnya yang berada di masjid. Ini benar-benar Nabi itu datang pada paling tidak setengah malam atau sepertiga malam yang terakhir. Kemudian ketemu dengan beberapa sahabat. Sahabat yang ketemu kemudian menceritakan pada sahabat-sahabat berikutnya pada pagi harinya, tadi malam saya ketemu Rasulullah. Maka pada malam harinya jamaah masjid yang sholat malam itu bertambah banyak. Kemudian dikatakan pada malam ketiga masjid itu membludak saking tidak muatnya karena penuh jamaah. Nah, pada malam berikutnya Nabi Muhammad itu tidak keluar rumah untuk sholat malam bersama sahabat itu. Pada malam ketika Nabi Muhammad tidak keluar melaksanakan sholat malam di masjid itu, diriwayatkan di sana terjadi kehebohan di dalam masjid. Ada yang berdehem-dehem, ada yang batuk-batuk, ada yang bersin-bersin, bahkan ada yang sangat ekstrim yaitu melempari pintu dari rumah Nabi itu dengan kerikil, dengan harapan supaya Nabi bisa keluar untuk melaksanakan sholat. Namun demikian Nabi Muhammad tidak keluar sampai saat menjelang sholat subuh. Beliau kemudian berbicara kepada sahabatnya bahwa aku tahu apa yang kalian rencanakan tadi malam. Nah, dengan dehem-dehem, dengan batuk-batuk, dengan bersin-bersin itu harapannya Nabi untuk keluar, supaya keluar. Tetapi aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir sholat itu menjadi wajib bagi kalian. Artinya bahwa sholat tarawih itu memang tidak wajib. Nabi khawatir ini akan menjadi wajib bagi kaum muslimin. Jadi itulah mengapa beliau tidak keluar rumah pada malam berikutnya. Beliau khawatir Allah akan mewajibkan sholat ini kepada umat Islam. Dan penetapan Allah untuk mewajibkan sesuatu itu hanya bisa terjadi saat beliau Nabi itu masih hidup. Setelah Nabi wafat, maka tidak akan ada wahyu lagi yang turun kepada orang lain, kepada siapapun, termasuk mewajibkan sholat taraweh. Nah, sepeninggal wafatnya beliau Nabi pada masa Abu Bakar, sholat taraweh itu juga tidak dilaksanakan. Kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana kita akan melaksanakan sholat taraweh yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Maka pada masa itu tidak melaksanakan sholat taraweh itu bersandar pada riwayat Nabi bahwa sholat Nabi hanya selama 3 malam. Kemudian beliau berhenti melakukan sholat di masjid pada malam bulan Ramadan tersebut. Karena beliau berhenti maka tidak ada alasan untuk kemudian melaksanakan kegiatan sholat tarawih lagi. Nah, singkatnya asal muasal sholat tarawih itu atau yang sering disebut dengan Qiyam Ramadan itu dimulai pada tahun kedua Hijriah oleh Nabi. Sedangkan tradisi berjamaah itu mulai diorganisir pada tahun 14 Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi itulah saudara-saudaraku, orang-orang yang berbondong-bondong ke masjid pada malam Ramadan itu bukan Allah yang memerintahkan. Sedangkan perintah Allah yang jelas itu dalam surat kedua 187, siang harinya agar laki-laki itu pergi ke masjid untuk beriktikaf dengan menyempurnakan puasa. Iktikaf itu kegiatan untuk pendalaman agama, belajar agama agar imannya lebih kuat. Ini justru tidak pernah dilaksanakan. Ini kan kebalik-balik. Itulah beberapa catatan yang berkaitan dengan sholat tarawih. Semoga kita diberi pemahaman dan yang diperintah malah tidak dilaksanakan, sementara yang bukan perintah justru jor-joran dilaksanakan. Ini untuk pemikiran kita semuanya. Semoga Allah mengampuni kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.